Kan ada ya ketika pernah dengar ada fenomena ketika orang berobat selama bertahun-tahun tapi tidak kunjung sembuh. Jadi mungkin sebenarnya itu menurutku apa itu sebenarnya wes? Bagaimana kesan setelah liburan, sepulang liburan bersama komunitas yang itu, yang aku nggak sudah diajak deh, yang nggak bisa deh. Kamu yang nggak daftar, jangan ya. nyalain komunitasnya. Ya, kesannya kesel pertama. Kamu nyopir? Enggak. Putra nyopir. Ya, penumpang. Mulai batuk-batuk ini, kedinginan di sana. Dingin pasti jelas itu. Linu balung nggak sudah tua. Pulang-pulang sawanan enggak? Nah ini sawan yang mana dulu ini? Maksudnya enggak tahu. Jadi emang sawan itu apa aja? Setahu aku sawan itu ya kalau misal kita habis dari tempat-tempat yang kita belum pernah, pulang-pulang greges-greges badannya, meriang dan lain sebagainya. Menurut KBBI atau menurut riwayat orang Jawa? Loh, ternyata beda. Ada. Loh, KBBI itu apa ya? Kitab apa? Kamus besar. Besar. Cempreng banget ya suaraku ya. Kalau setahu karena menurut KBBI itu sawan itu apa ya? Semacam ketika seseorang mengalami kejang. Step. Ya kejang. Namanya kejang ya. Itu Apapun KBBI. Kejang penyebabnya apa? Apapun penyebabnya. Nah itu enggak dijabarkan. Memang pada pernah baca bahwa kalau matku BBI sawan itu adalah kejang. Oke. Mungkin Kejang atau mengejang? mengejang itu yang mana berarti? Posisi kita klimaks gitu kan. Wow. Sawan apa enggak itu? Waduh. Tapi kalau riwayat orang Jawa sawan itu kan apa ya? Semacam kena radiasi energi negatif lah ya. Kalau kita bahasa ilmiahnya. Menurut yang Mbak ketahui, indikasinya sawan itu apa? Nek dari pengalaman dulu sih, misalnya ada sawan sih anak bayi biasanya kan rewel, rewel nangis terus sudah ibaratnya kalau bayi kan rewel kan lapar atau haus itu sudah dikasih minum, saya mau kasih makan kok masih masih ngereweli. Kalau orang Jawa bilang, mungkin sawan baru bangun mau dari mana tadi? Atau kalau anak kecil misalkan habis bermain biasanya panas ya, indikasinya badan panas. Atau kalau anak itu biasanya panas, kalau bayi biasanya rewel nggak jelas gitu. Rewelnya mengalami anomali lah ya. Di luar kebiasaan. Di luar kebiasaan tiba-tiba anomali rewel. Umumnya dikasih susu sudah selesai, terus menerus gitu ya. Tapi apakah selalu anak kecil yang kena sawan itu? Kalau pengalaman saya sih anak kecil, kalau orang besar saya belum pernah menjumpai. Orang besar tuh genderuwo sawanan. Genderuwo sawanan. Genderuwo juga bukan orang, makhluk. Orang besar juga bisa Mas, bisa kena sawan Mas. Bisa. Direktur. Soalnya bapakku dulu pernah. Oh gitu. Rasa badannya nggak enak, dibawa ke dokter beberapa kali. Sehat. Dokter tidak ngomong ini tidak apa-apa gitu loh. Kok aneh. Terus istilah apa ya, dibawa ke orang tua. Smart guy, orang pinter. Smart people ya. Ke orang pintar. Pak, sawanan ini. Ambilin ini nanti dikasih syarat atau kasih apalah. Requirement ya. Aku sendiri pun juga pada waktu itu belum familiar dengan istilah sawan. Itu sampai diopenan di rumah sakit selama seminggu. Gitu. Karena habis luar kota kok. Jadi patokannya mungkin terjadi anomali dalam tubuh ya, yang di luar kebiasaannya. Yang dirasakan apa? Badanku panas sampai 42. Terus pusing parah. Tapi panasnya itu di momen-momen tertentu, habis maghrib gitu tak. Oh. Terus akhirnya aku ke rumah sakit,
Akhirnya suruh ini opnam ini suhu sampai 42 opnam. Terus pertama kali umumnya cek urin. Iya, cek normal. Urin, betul. Terus akhirnya dicek urin normal, tidak ada penyimpangan. Cek darah normal. Nah, terus narkoba yang belum itu. Ya urin tadi. Oh iya. Ya, iya. Terus yang ketiga sampai aku di USG Mas, normal. Kita habis mengkonsumsi apa? Yang sedot, apa yang sote? Sedot apa? Bedak sedot. Normal. Bahkan sampai habis itu kan mulai membaik kondisinya. Terus disuruh kontrol sama dokternya. Terus ketika kontrol aku tanya, loh dok sebetulnya aku sakit apa? Nggak tahu ya Mas, jawabannya terus seperti itu. Loh, piye? Karena nggak tahu disuruh kontrol itu. Mungkin memastikan sudah waras belum itu, mungkin gitu ya. Sehat, mencari pemasukan. Waras juga Mas. Sawanan itu sama ketempelan murah, kan ada ya ketempelan. Sini ngarani apa ya? Ketempelan. Oh iya. Tempelan makhluk gitu ya. Wow. Terima kasih. Ini baru pernah. Ini di Solmayo? Bukan. Oh. Itu namanya Molen. Molen. Duta kecantikan desa Jepang. Beda apa enggak sih ketempelan dengan sawanan itu? Kalau sepemahamanku sih beda ya Mas. Ketempelan ini kayak kesurupan ora ya? Beda. Belum pada fase. Ya, masih apa ya? Belum penetrasi, masih pada Nah, itu kan istilahnya masih ngikut gitu. Banyak orang yang nggak tahu loh sawanan. Tapi kan mungkin di orang tua kita masih mereka tahu, bukan tahu ya, mereka menyebut fenomena itu menjadi ini sawanan. Seperti anakku dulu. Ya tadi di luar kebiasaan tiba-tiba nangis, rewel. Nggak ada, padahal semua sudah terpenuhi, makan, minum, pampersnya sudah oke dan lain-lain, sudah nyaman lah, kondisinya kondusif, tapi masih tetap rewel. Nah, mertua bilang, wah ini sawanan Mas. Saat itu kan, apa sih sawanan itu dong. Sebagai orang yang mencoba rasional kan. Nah, berarti gini dulu Mas. Sebab nek sawan itu sepengetahuanku kita mungkin pendekatannya ke ilmiah ya. Setiap ciptaan Tuhan itu kan pasti ada energinya, dan setiap energi itu pasti ada pendaran itu berarti apa? Radiasinya ya, ada radiasi pendaran. Nah terus itu apa jenenge, mungkin nanti dikasih video sing frekuensi kemarin itu buat pendekatan teman-teman. Jadi misalnya kayak frekuensi 440, katakanlah seperti itu, supaya benda ini yang ada bola pingpongnya sing video sing itu, garpu tala yang ada bola pingpong ini, kita mau gerakan pingpongnya ini kan harus frekuensinya sama nih, sehingga ketika ini bunyi des, ini menangkap getaran frekuensinya ini, sehingga bola pingpongnya bisa gerak des. Nah itu kan yang namanya ketika frekuensinya sama jadilah resonansi. Nah, jadi ini garpu tala sama garpu tala bisa terjadi sebuah resonansi. Nah, nek sawan itu pengetahuanku itu antara kita dan benda tertentu, energi tertentu. Ya. Misalnya katakanlah frekuensi kita tadi 440 Hz. Nah, akan terjadi kita kena pendaran sawan itu, terjadi resonansi ketika frekuensinya sama. Nah, mungkin gini, nek ini menarik mau soal resonansi. Kan berarti kalau setiap benda itu kan punya pendaran, punya energi. Betul. Nah, yang bisa mungkin dirasakan oleh makhluk lain. Misalnya, mungkin ketika karena kita sudah saling kenal, sering berkomunikasi. Misal Ende sedih, pokoknya pas seneng, aku juga bisa merasakan. Apakah mungkin bisa seperti itu juga. Seperti itu analogi yang sederhananya. Iya, betul. Jadi frekuensinya bisa ketemu gitu Mas. Kena pendarannya. Nah, ketika misal Henry sedih, aku bisa merasakan tapi aku bisa ikut
apa ya istilahnya? Bisa ikut merasakan sedih atau tidak merasakan sedih sama sekali? Mungkin ya, karena tergantung apa nek bahasanya adalah titis rasanya seberapa ya, ketitisan rasanya. Mungkin kalau bisa sampai misal titis banget, mungkin bisa sampai merasakan. Tapi minimal orang itu tahu. Iya. Kan tahu, oh ini masih sedih atau ini masih seneng, masih punya beban. Nah, Kalau dari tadi penjelasan frekuensi tadi dan energi, logikanya kan kalau dilogikan berarti energi yang besar itu pasti akan mempengaruhi yang lebih lemah. Mungkin ya. Jadi mungkin tadi sawan tadi ketika mungkin energi kita terpengaruh energi yang lebih besar yang dalam bentuk negatif, jadi mungkin kita ikut terbawa ke negatif tadi. Efeknya anomali. Dan mungkin tadi Mas Yuda bilang tentang kesedihan itu mungkin tergantung seberapa sedih orang itu ketika mungkin sedihnya terlalu, misalkan setelah ditinggal pacarnya terus ditinggal selingkuhannya, terus jadi dia terlalu sedih, lalu Mas Yuda bisa merasakan sedih tenan anak ini dan ikutan mungkin seperti itu. Ketika misalnya aku tertarik, aku merasa jadi ikut sedih, mungkin seperti itu ya sawan ya. Jadi ketarik energi itu. Ya, analoginya mungkin bisa seperti itu juga ya. Padahal kan mungkin aku bisa menolaknya. Dia sedih tapi aku ya biasa aja, enggak terimbas gitu loh. Cuman dalam bahasa lain kalau konteks yang ini ya, itu adalah aura sebetulnya. Jadi kan manusia itu kan sebetulnya punya aura. Nah, aura secara default bisa katakanlah gitu ya. Maksudnya tergantung kekuatan spiritualnya juga. Kalau secara default atau umumnya itu sepengetahuanku radiasinya 3 meter. Jadi ketika kita gini aura kita saling tumbuh-tumbuhan, sehingga bisa saling mempengaruhi, saling merasakan. Tapi kalau tingkat spiritualnya lagi misalnya lebih tinggi atau lebih dalam, itu bisa mungkin lebih luas lagi. Bisa jadi satu kota, bisa jadi besar banget Mas. Gitu, sehingga dan aura sendiri itu kan banyak ya. Titik-titiknya ya enggak banyak sih. Ada titik-titik di tubuh. Ada titik-titik di tubuh, ada aura. Mungkin jangan dijabarkan di sini. Ada titik-titik aura dan itu menjelaskan seberapa tingkat spiritual seseorang. Gitu. Nah, dan setiap aura itu kan ada teman yang memang dari kecil itu bisa melihat aura. Jadi tidak pernah belajar, tapi memang dari kecil bisa. Itu ada. Nah, itu ternyata setiap misalnya katakanlah orang itu auranya misalnya katakanlah biru gitu ya. Biru. Oh, biru itu karakternya seperti ini. Oh, berarti orang itu karakternya seperti itu. Gitu. Jadi dia melihat seseorang tuh belum kenal sama sekali pun dia tahu bagaimana karakter seseorang itu dari pendarahan auranya. Dan ternyata dari pendarahan aura itu juga memiliki gelombang lagi. Jadi orang itu nanti bisa merasakan misalnya karakter biru itu gelombangnya misalnya getarannya seperti ini dan akan mempengaruhi dirinya sendiri. Bentar. Tadi kan ngomong aura, ada biru, ada atau apalah, putih atau apa ya. Yang saya tahu juga, saya pernah baca juga berupa warna kan. Itu yang bisa melihat loh ya. Kan. Tapi kan memang tidak semua orang bisa melihat. Semua orang bisa melihat. Smart people yang bisa melihat. Nah, kalau aura tadi adalah berupa warna atau bukan warna ya, cahaya atau pendarahan. Pendarahan yang berwarna istilahnya. Mungkin kayak warna radiasi gitu loh Mas. Nah, sedangkan warna sendiri kan punya frekuensi. Betul. Secara sains loh. Warna itu kan ada frekuensi. Bahkan secara elektrik juga ada. Ya, betul. Apakah berarti seperti itu ya? Yes. Seperti itu. Berarti harusnya ini sains dong. Bukan kalau banyak orang kan ngomong itu klinik atau apa. Nah, kalau klinik kan gini ya. Klinik itu definisi kita bicara tentang ilmiah. Sesuatu hal
yang kita lakukan tapi kita tidak tahu maksudnya, itu klenik. Contoh, aku pakai cincin nih, ya, biar apa ben sangat, lo kok bisa, nggak bisa jelaskan, itu klenik masuk. Misalnya aku lagi pakai kacamata gitu, biar bisa gini-gini, lo kok bisa, nggak bisa jelaskan. Ujian bisa dapat nilai bagus. Nah itu klenik. Padahal tujuannya agar jelas baca soalnya. Nah, itu tapi kalau apa kita bisa mengkonversikan dari ilmu pengetahuan ini ke ilmu pengetahuan yang lainnya, kan itu kan bisa misalnya kayak tadi kan dari bahasa gaib kita konversi ke bahasa ilmiah, kan gitu dong Mas. Makanya orang yang seperti bisa melihat itu disebut orang pintar ya, karena dia lebih pandai dari yang Nah, iya, tapi ya belum tentu juga. Belum tentu ya. Dia hanya bisa melihat hasil akhirnya, tapi prosesnya mungkin dia tidak tahu. Dan bisa, iya. Dan bisa jadi dia tidak mengerti apa yang dia lihat loh Mas. Oh, tidak menyadari ya? Bahkan tidak mengerti apa maksudnya. Contoh. Tapi tahu, ya. Bisa melihat. Betul. Misalnya gini. Aku pernah yang teman yang tadi, yang bisa lihat aura tadi. Dia tahu, oh orang ini auranya ini. Misal katakanlah biru atau merah atau hijau atau apa, tapi dia tidak tahu maksudnya biru itu apa, merah itu apa. Oh, jadi kadang ada orang yang tahu, oh aura merah itu karakternya seperti ini, biru seperti ini, tahu, tapi dia tidak bisa melihat. Nah, mungkin dia dari sharing seperti itu. Nah, cuma dia tidak bisa lihat. Artinya itu bisa saling melengkapi. Yeah. Orang yang bisa melihat tapi tidak tahu maksudnya, yang ini tidak bisa melihat tapi tahu maksudnya, saling melengkapi. Oke. Jadi bukan berarti yang bisa melihat itu lebih hebat dan tidak bisa melihat itu lebih hebat, belum tentu. Justru lebih bisa saling melengkapi. Gunanya adalah saling. Nah, kadang kan orang malah menjadi bahasanya sangar-sangaran gitu loh. Oh iya, berlomba-lomba. Justru bisa saling melengkapi. Oh, seperti ini nanti bisa dikelompokkan. Oh, ternyata ilmu sains yang kita baca itu kita cross check-kan dengan kenyataan. Jadilah ilmu kasunyatan kan gitu. Kasunyatan. Ya, balik lagi ke sawan tadi. Untuk menangkal sawan atau mengatasi sawan bagaimana? Nah ini saya agak bisa dikatakan agak susah karena hanya orang contohnya gini, karena mungkin orang beranggapan bahwa sawan itu hanya berasal dari makhluk gaib. Oh, biasanya seperti itu ya. Karena makhluk gaib, entah itu makhluk-makhluk yang tidak terlihat. Betul, tapi ternyata bisa juga sawan itu dari petir pertama. Gluduk. Sorry. Ya toh, benar lah petir toh. Petir apa nih gluduk? Ya, petir gluduk gitu ya. Guntur. Mega. Luhur deh. Plesetannya jauh. Dari gluduk, bedek itu. Terus juga bisa jadi juga dari makanan loh, Mas. Oh iya. Iya. Nyata istriku kena sawan lepet. Nyata loh. Nah, yang sulit itu menganalisis, oh ini kena sawan ini, gitu. Obatnya seperti ini, gitu. Yang sulit itu. Nah terus juga yang pernah lagi yang seringnya terjadi memang sawan itu umumnya kena karena memang energi di suatu tempatnya besar. Oke. Misal tempat itu wingit, angker lah ya, angker itu bisa kena sawan. Terus lagi itu anak kecil ya biasanya itu bledek, sampai ada yang namanya tanduran bledek, sehingga nanti bubuk sawan itu dicampur ditumbuk sama daun bledek, tumbuk terus ditempel kayak ini sembuh. Kalau pengalamanku dulu, anakku yang pertama itu kan ya itu tadi, pertama punya anak kan enggak mudeng ya seperti itu. Tapi kadang pada suatu ketika si anak ini mengalami tadi anomali tadi. Nah, mertua menyarankan mungkin kecetit, Mas. Kita kan nggak tahu kecetit itu apa ya, kesleo istilahnya. Iya, kesleo ya. Bawa ke dukun pijet.
dukun pijet bayi. Nah, dukun pijet bayi itu yang dia menyebutkan, Mas ini kena sawan, kasih ini. Ya. Berarti kan dia istilahnya apa? Kalau dia mengetahui bisa mengetahui penyebabnya dan bisa memberikan solusinya kan berarti dia tahu. Iya. Entah itu bisa melihat atau bisa merasakan, kita nggak ngerti ya. Tapi kan berarti dia tahu. Dan itu, nah yang membuat saya percaya fenomena ini adalah itu terjadi berkali-kali, tidak hanya sekali. Oh, jadi waktu anak pas bayi itu berkali-kali mengalami Sering kan. ya. Sering terus akhirnya kita juga aware loh. Ini kenapa kok terjadi anomali, nggak beres nih. Tadi having fun aja, seneng-seneng si anak ini, tapi kok setelah sampai rumah kok aneh. Nah kita sebagai orang tua karena sudah sekali 2 kali, kita bawa ke ibu tadi yang ngurut bayi. Ya. Nah ternyata beliau bisa menyebutkan, oh ini tadi lewat mana mas? Gitu. Oh lewat ini bu, jalan ini. Iya. Oh ya, ya ada ini, ada sesuatu yang mungkin mengganggu pandangan anaknya jenengan, jadi dikasih syarat ini. Ya syaratnya sebenarnya juga nggak sulit-sulit amat. Yeah. Tapi ya ternyata memang setelah itu ya tenang, Sehat. si anak tenang, Yeah. tidak rewel. Juga apa ya? Nek istriku memang kena sawan beberapa kali. Padahal sudah gede ya. Itu. Sudah besar. Sawan lepet. Sawan lepet itu waktu hamil. Sawan lepet gitu. Wah, karena pada waktu itu akhirnya kan kita menganalisa ya. Pas lebaran. Pas lebaran. Jadi kita setelah kejadian itu menganalisa apa yang muncul itu perutnya terasa kaku gak enak gitu loh selama 2 hari. Biasanya gini terus hilang, ini kok terusan. Terus akhirnya ke dukun pijet itu tadi. Dukun pijet juga. Dukun pijet bayi ya. Nah terus habis itu waktu dikasih ini kena sawan lepet yo ngekek. Nah terus akhirnya dukun, walaupun belum cerita kalau habis makan lepet. Nggak cerita sama sekali. Tapi tahu. Iya makanya. Nah terus habis itu masih ada lepetnya kan, di rumah masih ada lepetnya. Nah lepetnya itu tadi janure dibakar terus dicampur sama obat sawan yang tadi, terus ditempel di perut, jelas sembuh. Nah terus dari situ kita kan mengkupas dari kejadian nyata ini. Pada saat makan kamu kok gimana? Nah itu istriku ke batin ke apa? Dalam hati berkata, lepet kok lemune ini ya gitu. Geden, ngono gimana kebesaran, size-nya kebesaran. Oh. Jadi nggak bisa ramping bagus itu enggak. Kayak kaos sekarang ya, oversize. Nah, ya batin seperti itu. Dan ternyata dari batin lepet ini tadi kena energi lepetnya. Mungkin lepetnya tidak terima. Kayak gue lemu ngono mungkin. Seperti itu juga. Loh, berarti menurut Mas Yuda, Mas Nawin lemu? Enggak, tapi kan posisi hamil. Oh iya. Iya toh. Jawaban yang aman. Iya. Nonton nih. Karena rata-rata kan seperti itu. Hamil kan pasti ada penambahan berat badan. Ya dong. Nah terus aman lah. Dari aman ya. Dari situ terus akhirnya kita ternyata tuh nek orang Jawa ngomong modo panganan ki aja sampai modo panganan. Modo itu menghina. Apa? Mengomentari. Modo. Tapi enggak modo itu ya enggak hanya mengomentari hal yang negatif kan arahnya. Negatif. Nah, kalau bisa ini nek panganan aja di wodo. Nah, ini kita tadi mengomentari. Enak. Nah, ya. Bukan. Ya, betul. Menu baru kayaknya. Iya, bukan mengodo. Ada istilah-istilah Jawa yang sulit di bahasa Indonesia kan memang. Kisinan. Maluan malah. Nah, dari situ ya akhirnya ternyata ya kita ngajinya seperti itu. Oh, jangan diwodo. Nah, terus juga pernah itu waktu dulu kerja tiba-tiba sampai rumah panas badannya. Panas, gak ketulungan panasnya. Istri panas. 1 hari
nggak Sembuh. nggak sembuh. 2 hari belum sembuh. Ketiga baru aku menyadari ini masih sawan gitu toh. Ini masih sawan. Terus tapi kan sawannya kita biasanya menarik mundur, terakhir muncul sakit gini tuh habis apa? Habis di ruangan ini. Oh iya berarti kena sawan ini. Nek aku bisanya narik mundur gitu Mas, nek aku. Jadi belum bisa melihat misalnya oh kena sawan ini secara visual. Berarti ya, istilahnya menganalisis Betul. yang menganalisis kejadian aja. Betul, nek aku masih seperti itu. Oh berarti dari sebelah ini, oh segini tombol ini gitu. Nah, cuman pada saat itu aku kan masih belum mantep tenan. Aku tanya sama teman yang memang bisa melihat tadi seperti aura dan lain-lain. Itu tanya, ini bojoku, istriku kayaknya kena sawan, tapi aku memastikan coba terus foto ke istrimu, difoto, jegrek. Wah iya anak sawan, sampai pada saat itu secara visual yang lain ya, bukan visual ragawi, itu wajahnya menjadi agak hitam gitu loh. Oh iya, biasanya sangat bahasanya agak dinetral kayak gitu. Ya dinetralkan, dan pada saat waktu itu dari sawan itu efeknya sampai kupingnya budek Mas. Oh iya. Ali, sampai kupingnya budek. Terus akhirnya kita netralkan, setelah dinetralkan ya sembuh. Nah tapi mungkin analisis seperti itu kadang di tempat kita itu jadi suatu kewajaran bagi orang-orang tua kita. Betul, ya. Biasanya diajak ke kawinan, pulang kok Ya. rewel. Sawanan manten. Iya, sering kan ya. Betul. Terus kayak bubuk sawannya Mas. Betul. Minta daun sedep malamnya. Iya. Seperti itu. Dan apa ya, sejauh pemahamanku paling medeni atau paling sangar itu memang sawan manten Mas. Oh iya. Sepengetahuanku loh, itu sawan manten karena ketika manten atau nikah itu kan sebetulnya kan proses penciptaan ya, laki-laki dan perempuan bertemu dan nanti terjadi sebuah penciptaan makhluk manusia lagi kan gitu, proses penciptaan. Nah itu ternyata sawannya luar biasa, tidak sekedar anak kecil yang kena, orang tua bisa kena, bahkan ekstrimnya kalau memang tata caranya ada yang keliru bisa bahasanya gondol nyawa sawan manten itu. Pengetahuanku seperti itu, dan lebih bahaya daripada nek sawan orang meninggal. Oh iya. Orang meninggal? Ya orang meninggal juga ada ikut ke sawanan mayit. Nah biasanya ambil tanahnya dicampur sama sawannya terus digelatke. Iya. Iya toh? Iya. Nah, masa pengetahuanku justru lebih sangar sawan manten. Karena kalau mantenan itu kan apalagi gini, si cowok dari desa ini, si pengantin wanita dari desa sana. Nah setiap desa ini kan juga berbeda-beda tata cara tradisi dan tata caranya. Nah ketika tata cara ini tadi belum terpenuhi, padahal hubungannya juga sama dimensi lain juga, itu energinya luar biasa seperti itu. Jadi mungkin juga karena aku sendiri pernah ngalami waktu nyinom apa? Definisinya nyinom itu berarti kalau Nio. Rewang. Nio. Ya, apa ya? Bergabung dengan IO gitu. Membantu sebuah apa ya? Kerja bakti dalam suatu kegiatan. Dharma bakti. Nyinom ya. Pada saat nyinom di keluarga itu ketika among tamu nerima tamu, terus salaman semua, dan seketika badanku biduran Mas. Gatel seketika, padahal nggak habis makan apa-apa. Biduran parah. Terus begitu kamu pulang masih belum hilang. Nah, terus untuk menetralisir hal tersebut itu bukan minum obat, bukan ke dokter, karena hal itu sudah istilahnya ya orang-orang sudah tahu, kamu kena sawan. Mandilah pakai air hangat dikasih garam krosok. Itu dimandi sembuh Mas. Iya. Itu enggak secara kalau kita nggak mudeng bagaimana itu sawan, itu pasti akan panik ke dokter dan lain-lain. Tapi kalau sudah tahu tenang, mandi aja pakai air hangat dikasih garam krosok, mandi
sembuh. Nah, pertanyaannya gini. Pertanyaannya begini. Sawan kalau tidak diobati bisa hilang nggak sih sebenarnya? Bisa hilang dengan sendirinya. Kalau kita misal kena flu nih, ya memang kalau tidak diobati memang nggak sembuhnya akan lebih lama. Tapi pada suatu titik kalau tubuh kita kekebalannya mulai meningkat akan sembuh dengan sendirinya. Sebenarnya kan seperti itu kalau kayak flu, pilek gitu. Nah, ini, seperti Sawan itu sepengetahuanmu atau sepengetahuan pengalamanmu nek selama ini karena selalu diobati ya. iya sih Selalu Setahu juga ditangani. gitu, betul, Selalu betul. ditangani sehingga lebih cepat netralnya. Tapi kalau dibiarkan mungkin itu bisa, mungkin juga nggak tergantung kompleksitas metabolismenya. Iya sih, iya. Sama kayak sakit-sakit pada umumnya. Betul, betul. Kalau anak kecil misalnya, kalau nggak segera dinetralkan kan juga kasihan. Iya. Bisa jadi malah kalah. Tapi kalau mungkin yang kita yang sudah berusia seperti ini, metabolismenya mungkin lebih cepat juga, sehingga dibiarkan pun misalnya nggak ngelegewo bahasanya, nggak tahu ya. Tidak menyadari. Tidak menyadari itu bisa netral tapi dengan waktu yang lebih lama. Mungkin seperti itu. Karena pada saat aku belum paham tentang Sawan pun waktu dulu itu nyatanya seminggu lebih baru bisa beraktivitas normal. Tapi kalau mungkin setelah opnam tadi. Ya, setelah opnam tadi. Kan nggak tahu Sawan itu seperti apa. Nah, terus Tapi opnam kan dapat obat. Berarti kan secara fisikmu dikuatkan. Bertahan. Mungkin enggak yo. Efeknya beda ya. cuman kan gini Mas, Sawan itu kan bahasanya tidak menyerang ragawi. Betul. Ragawi hanya efek. Iya. Kan gitu. Nah, jadinya mungkin bisa jadi tuh gini loh. Yang sakit jempol, tapi yang diobati kepala, dulu urut Iya, kan iya. urut gitu. Tapi nah kan gitu, belum kena langsung kaki gitu loh. Ya dah. Karena sakit secara ragawi itu sebetulnya dampak terakhir yang kelihatan. Aku cuma mikirnya seperti ini. Kan ada ya ketika pernah dengar ada fenomena ketika orang berobat selama bertahun-tahun tapi tidak kunjung sembuh. Nah, Jadi mungkin sebenarnya itu menurutku apa itu sebenarnya bukan penyakit fisik. nah gini juga, nek seperti itu pusing karena kebentur Iya. sama pusing pikiran Nah, itu loh. kan beda. Ya. Yang satu fisik sakit karena ragawi, yang satu sakit karena psikomatis bahasanya. Jadi batiniah mempengaruhi kesehatan ragawi. Bahasanya kan gitu, psikomatis. Sadomasokis. Nah, tadi pertanyaannya Mas Henry, bagaimana cara mencegahnya ya Mas ya? Menangkal ya. Mungkin kita tetap nek wong Jawa ngomong tansah eling lan waspada. Itu mungkin kuncinya di situ. Aware. Yang selalu mengingat sing Maha Kuasa dimanapun berada, bahkan saat makan lepet. Tapi alhamdulillah di lingkungan kita itu banyak orang-orang yang aware sebenarnya. Iya, betul. Kalau mungkin kita di Kota. di Amerika sana enggak ada. Iya toh. You go to the hospital. Iya. Wah, diperiksa randang deh. Tapi Kok apa-apa. Sawan juga bisa karena orang lain ya? Bisa Mas. Bisa ya? Bisa. Makanya ada lagu ya, Gimana? Sawan Like You. Wah. Adele. Sama Enggak siap ini.